Sahabat OMB, tentunya perubahan rezim kekuasaan yang terjadi saat ini melegakan banyak dari masyarakat, dari rakyat ya, dan teman-teman yang punya perhatian terhadap perkembangan bangsa ini. Di masa Jokowi, ya tentunya kita sudah melihat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi dan juga banyak kesalahkaprahan yang terjadi yang harusnya tidak terulang lagi di masa Prabowo. Hari ini saya melihat ada sinkronisasi gerakan, ya, terutama sinkronisasi dalam pembangunan yang terjadi saat ini. Tentunya Pak Prabowo sudah menuliskan dalam bukunya ya, tentang itu, tapi dia harus terus mengulang bahwa ini adalah pentahapan yang harus dilakukan, gitu. Sehingga masyarakat tetap ingat, ini pentahapan dari pembangunan. Saya kira komunikasi publik dari Presiden untuk menceritakan tahapan-tahapan pembangunan yang sedang dilakukan di masa Prabowo juga perlu dikeluarkan atau dirilis agar semua orang paham. Kenapa makanan bergizi, kenapa efisiensi, bagaimana dengan melihat koruptor misalnya. Ini kita harus melihat itu sebagai sebuah cara Pak Prabowo berkomunikasi dengan rakyat. Berkomunikasi dengan para pengkritik tentunya juga perlu dilakukan. Dalam keadaan emergensi, kita seringkali dalam keadaan emergensi, kita fokus hanya satu sektor saja untuk menyelamatkan itu. Misalnya di zamannya COVID, semua fokus dari aparatur negara atau pemimpin negara, para pembantu-pembantu presiden, fokus di sektor kesehatan misalnya. Tapikah emergensi sekarang tentang makanan bergizi ya? Ini perlu kita telaah ulang, perlu kita diskusikan. Ya, Prabowo berdiskusi dengan rakyat, dengan para aktivis, dengan banyak sekali orang yang concern terhadap bangsa ini. Apakah itu emergensi? Apakah itu penting sekali? Dan bagaimana kita mendorong sebuah sinkronisasi atau derap langkah pembangunan yang pas. Soeharto melakukan pentahapan dalam pembangunan dan dia realisasikan secara disiplin dengan pentahapan itu. Nah, saat ini juga kita lihat pentahapan itu tentu terjadi, tapi tidak atau belum dikomunikasikan dengan baik oleh Prabowo kepada masyarakat. Inilah yang harus kita lihat, semoga menjadi sesuatu yang nggak luput. Ya. Karena pembangunan itu dalam keadaan yang normal harus digenjot di semua sektor, di setiap langkah yang ada, setiap bidang-bidang pembangunan. Tidak ada pembangunan hanya diprioritaskan hanya di satu bidang saja. Dan begitu juga perhatian yang kuat terhadap dalam negeri misalnya ya, itu juga menjadi concern yang penting ya. Tentunya di 100 hari pertama Prabowo punya perhatian terhadap luar negeri misalnya, ya itu juga cukup baik. Tetapi memberikan perimbangan perhatian dalam negeri dan luar negeri ini juga satu catatan yang penting juga yang harus dilakukan. Dan ada ruang yang belum diisi gitu. Dalam masa-masa awal-awal kekuasaan Prabowo, para pembantunya belum punya ruang yang disebut dengan ruang dia berkreativitas misalnya. Ruang inilah yang harus dicari oleh Prabowo untuk memberikan sebuah keluasan pembangunan, tidak rigid gitu, untuk merencanakan sebuah program yang dia emban dalam bidang mereka masing-masing. Jadi masa-masa sulit ini tentunya kita berharap mulailah muncul secercah-cercah solusi, walaupun solusi itu butuh pentahapan, tapi dikomunikasikan dengan baik. Tentunya ada sumbang saran, ada antitesis-tesis gitu yang terjadi di situ. Kita terima sebagai sebuah gotong royong dari semua yang ada di bangsa ini. Mereka bergotong royong, mereka berdiskusi. Diskusi adalah juga gotong royong. Mereka bernegasi atau mereka memberikan pendapat yang berbeda. Itu disebut juga gotong royong. Jadi
Dengan hal demikian, tentunya keputusan tetap diambil Prabowo setelah mendengar banyak pihak dalam ini. Ya, tentunya juga pihak-pihak anak muda, ya, orang-orang yang eksponen-eksponen yang dulu punya kontribusi terhadap bangsa ini, dan siapapun termasuk rakyat-rakyat miskin. Untuk menggali potensi besar bangsa ini akan berjalan sesuai tracknya jika sinerginya kuat. Dan proses-proses itu tidak perlu dianggap sebuah kebisingan yang ada di ruang publik. Itu adalah sebuah demokratisasi yang terjadi di ruang publik yang memberikan kita semua cara pandang yang berbeda. Jangan sampai cara pandang efisiensi misalnya membutakan logika masyarakat. Atau efisiensi seperti apa yang diperlukan dalam bangsa ini yang bisa tidak mematikan potensi sektor-sektor lain gitu. Tentunya perbaikan-perbaikan terus dilakukan oleh pihak yang berkuasa dan terus mendengarkan di sekelilingnya. Pada titik ini kita berharap semua mendengarkan apa yang akan dibicarakan, mendengarkan masukan. Karena pemimpin juga harus mendengar. Pemimpin tidak hanya berbicara, pemimpin juga harus mendengar. Banyak pemimpin-pemimpin hebat, dia bisa menerjemahkan apa yang dia dengar menjadi sebuah kerja. Inilah hal yang harus kita lihat, yang kita pandang sebagai sesuatu yang perlu kita telaah lebih lanjut. Kita jadikan sebuah suara-suara dari bawah yang perlu kita manfaatkan. Pembangunan tanpa kritik sebenarnya ini akan memberikan bias. Pembangunan tanpa partisipasi ini juga bias. Maka tidak usah malu mendengarkan orang berbicara dan merubah sebuah kebijakan yang dibikin salah lalu memperbaikinya karena kita mendengar apa yang dibicarakan di luar. Itu adalah langkah-langkah yang baik, produktif, dan memberikan sebuah concern yang penting terhadap kita bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan anak-anak bangsa lainnya dalam membangun republik ini. Prabowo, kami anak bangsa, Pak Prabowo juga anak bangsa. Kita bersama-sama membangun republik ini dengan semangat gotong royong dan terus mencari yang terbaik.